Baik Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semuanya. Pada pagi hari ini anugerah dan keberkahan sungguh luar biasa telah dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa, sehingga Bapak dan Ibu hadirin pada kesempatan hari ini segenap pujian mari senantiasanya kita tujukan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa. Sampai dengan saat ini pandemi COVID-19 belum berakhir sehingga untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 kegiatan Musrembang Kecamatan tahun 2022 hari ini dilaksanakan secara daring maupun virtual. Baik Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini berkenan kami mengaturkan selamat datang yang terhormat Bupati Wonogiri, yang kami hormati pula para wakil ketua dan anggota DPRD Kabupaten Wonogiri yang telah berkenan hadir pula di 11 kecamatan yang pagi ini mengikuti Musrembang Kecamatan, yang kami hormati para kepala OPD yang saat ini berkenan hadir di ruang Pelintang Semar ataupun yang mewakili, yang kami hormati pula para camat dan juga jajaran Forkopimjam dan tentunya segenap peserta Musrembang Kecamatan tahun 2022 yang kami hormati pula. Bapak dan Ibu hadirin, segenap undangan yang kami hormati, pada kesempatan pagi hari ini, acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan tahun 2022 dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2023 yang dilaksanakan secara daring maupun virtual, mohon izin untuk dimulai dan mari kita awali dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada seluruh hadirin dimohon berdiri. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu, disilakan duduk kembali. Segenap hadirin yang kami hormati, selanjutnya sebagai ungkapan wujud rasa syukur kita serta memohon agar kegiatan Musrembang Kecamatan tahun 2022 hari ini berjalan dengan lancar, sejenak mari kita melaksanakan doa bersama dan berikut akan dipimpin oleh Saudara Arif Budi Nugroho. Untuk ini dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sejenak berdoa serta menundukkan hati, bermunajat kepada Allah agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asbahna
wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, kami telah memasuki pagi-Mu dan kerajaan hanya milik-Mu. Segala puji atas karunia dan kenikmatan yang Engkau limpahkan kepada kami. Tiada ilah yang patut disembah kecuali Engkau yang Maha Esa. Tiada sekutu bagimu. Hanya kepadamu kami menyembah dan bersujud. Hanya kepadamu kami memanjatkan doa dan memohon pertolongan. Ya Allah, ya Rahman, dalam suasana yang indah ini, kami berkumpul untuk mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan Musrenbang Kecamatan tahun 2022, penyusunan RKPD tahun 2023. Dengan memohon ridho dan izin-Mu ya Allah, berkailah semua langkah dan perbuatan kami ini menjadi nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat. Karena ya Allah, lancarkanlah acara kami, penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir nanti. Ya Allah, kami sedang melaksanakan serangkaian kegiatan perencanaan. Kami hanya mampu merencanakan, tetapi Engkaulah sebaik-baik perencana. Untuk itu ya Allah, jadikan pertemuan ini sebagai majelis ilmu, media untuk berbagi ide, gagasan, pengetahuan, dan pengalaman yang bermanfaat. Sehingga perencanaan kami adalah perencanaan yang sesuai dengan kehendak-Mu dan mampu mengangkat martabat kami, keluarga kami, masyarakat, dan bangsa kami. Ya Allah yang Maha Mengetahui yang gaib, bimbinglah kami dengan hidayah-Mu, berkailah kami selalu dengan takdir-Mu, dan jadikanlah hati kami selalu ridho dengan pemberian-Mu. Ya Allah ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para guru kami, dosa sahabat kami, dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kami mohon kepadamu kebaikan pada hari ini dan sesudahnya. Kami berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan hari sesudahnya. Kami berlindung kepadamu dari siksaan neraka dan azab kubur. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, seperti kita ketahui bersama bahwa prosesi perencanaan pembangunan terlebih di era digitalisasi saat ini harus dilaksanakan menyesuaikan dengan perubahan yang ada, di mana sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) untuk menampung usulan tentunya ini menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan daerah untuk penyusunan RKPD di masing-masing daerah. Dan selanjutnya pada kesempatan pagi hari ini, tentu kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan Musrenbang Kecamatan tahun 2022 dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2023 dilaksanakan. Dan sebagai prakata untuk pengantar pelaksanaan Musrenbang pada kesempatan pagi hari ini, kami akan mengundang Kepala Bapeda dan Litbang Kabupaten Wonogiri untuk berkenan menyampaikan proses pelaksanaan Musrenbang tahun 2022 untuk kecamatan. Untuk ini kami persilahkan yang kami hormati Bapak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Bupati Wonogiri, yang terhormat para DPRD Kabupaten Wonogiri, masing-masing kecamatan, para camat, ini ada 11 kecamatan untuk tahun 2022 dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2023. Para kepala desa, lurah, serta perwakilan Pincau, dan tentunya Bapak Ibu semua para delegasi Musrenbang Kecamatan yang kami hormati dan kami banggakan. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa mengikuti tahapan perencanaan sebagai mekanisasi penyusunan RKPD tahun 2023. Mengucapkan rekan Bupati bahwa Musrenbang Kecamatan sebenarnya seperti Bapak Bupati
ingin kita selenggarakan secara luring, namun baru berjalan 4 kecamatan waktu itu. Ada kecamatan Wuryantoro, Manyaran, dan hari kedua adalah kecamatan Batu Retno dan kecamatan Kiriwilo. Namun di tengah perjalanan ada beberapa indikasi adanya penyebaran COVID, sehingga kami mengatur ke sisa dari 21 kecamatan diselenggarakan secara daring. Untuk disampaikan kecamatan artinya semua usulan baik saat bisa keluar di bulan Januari, sehingga proses di musyawarah kecamatan sebenarnya diskusi untuk verifikasi hasil musrenbang desa kelurahan. Untuk disampaikan camat dan musrenbang hasil dari desa kelurahan dilakukan adalah diverifikasi oleh mitra berencana, dalam hal ini adalah Bapeda Litbang. Dari hasil verifikasi nanti Ibu semua ada 3 pilihan yang harus tim mitra ambil. Yang pertama adalah bahwa usulan itu ditolak. Artinya sesuai dengan DSIPD, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, ada tahapan-tahapan dan syarat-syarat tertentu agar usulan di musrenbang desa kelurahan itu bisa diteruskan di musrenbang kecamatan. Dari yang ditolak tentunya, untuk yang ditolak tentunya ini syarat-syarat khususnya mulai dari proposal, gambar maupun RAP memang tidak ada, sehingga dari tim mitra berencana ini harus ditolak. Yang kedua, bisa saja usulan dari musrenbang desa kelurahan itu adalah dikembalikan. Artinya kalau dikembalikan berarti ada beberapa persyaratan di dokumen data dukung itu memang tidak lengkap, sehingga desa kelurahan harus melakukan penyempurnaan dari hasil yang dikembalikan. Dan yang ketiga adalah diteruskan dalam musrenbang kecamatan hari ini. Artinya usulan desa kelurahan sudah melengkapi dan bisa diterima. Bapak Ibu semua saya hormati, dari hasil yang sudah diteruskan di musrenbang kecamatan, saat ini juga bersamaan dengan hasil pokir DPRD dari hasil reses, dan sudah juga diinput di SIPD oleh tenaga ahli fraksi, sehingga nanti pada saat kita musrenbang kecamatan, tahapan yang harus dilakukan oleh kecamatan adalah memverifikasi ulang dari usulan yang sudah diverifikasi oleh mitra Bapeda. Dari hasil 11 kecamatan yang kami laporkan Pak Bupati, usulan dari 11 kecamatan ada sekitar 754 usulan. Namun dari data yang kita verifikasi hanya sekitar 424 usulan yang bisa kita teruskan dalam musrenbang kecamatan hari ini. Untuk Ngirimarto sekitar 42, Bulukerto 56, Puh Pelem 9, Selogiri 46, Wonogiri 35, Jatipurno 43, Slogoimo 68, Jatiroto 45, Jatisrono 29, Ngadirojo 16, dan Nguntoronadi 35. Bila kita lihat persentase dari usulan dan dokumen kelengkapan, itu usulan yang bisa dilanjutkan di musrenbang kecamatan sekitar 56%. Artinya memang masih ada beberapa usulan desa kelurahan yang tidak sesuai dengan tahapan atau persyaratan di dalam sistem informasi pemerintahan daerah. Dari sekitar 424, Pak Bupati dan Bapak Ibu semua para camat, memang yang paling mendominasi usulan saat ini memang masih pada usulan fisik, yaitu yang paling banyak itu ada di pertanian, yang paling banyak ada di DPU itu yang nomor 1 sekitar 252,
untuk yang di Dinas Pertanian 73, dan yang di Dinas Perumahan maupun Dinas Perhubungan itu sekitar 17. Artinya memang usulan dari Musrenbang Desa Kelurahan ini lebih banyak didominasi masih usulan fisik. Setelah hari ini pada tahapan Musrenbang Kecamatan, nanti tugas dari tim Musrenbang Kecamatan adalah memverifikasi ulang. Apakah nanti dari hasil verifikasi mitra perencana itu nanti bisa diterima semua oleh masing-masing kecamatan. Sehingga nanti pada saat sudah diverifikasi oleh tim Musrenbang Kecamatan, maka nanti pada sekitar awal bulan Maret nanti Pak Bupati mohon izin, itu nanti kita sudah masuk di tahapan forum perangkat daerah, lintas perangkat daerah. Proses di forum tersebut memang ini sangat krusial, karena mengingat bila kita hitung di pendapatan daerah, bila kita mengacu pada APBD 2022 hanya sekitar 2,3 triliun rupiah. Artinya memang bila kita lihat dari banyaknya usulan, ini masih jauh sekali dibandingkan dengan pendapatan daerah. Untuk itu nanti mohon izin untuk seleksi berikutnya dari semua usulan nanti di Musrenbang Kecamatan akan kita lakukan di forum perangkat daerah, lintas perangkat daerah. Sehingga pada saat tahapan di forum ini yang sangat krusial, sehingga semua usulan nanti bisa kita klasifikasi, mana yang usulan nanti bisa didanai dari APBD, mana nanti yang bisa kita usulkan melalui bantuan keuangan provinsi, baik sarana prasarana maupun sektoral provinsi. Dan perlu kami laporkan Bapak Ibu semua, para camat dan para lurah khususnya, bahwa mulai tahun 2023 nanti untuk bantuan sarana prasarana provinsi itu sudah ditambah satu menu baru Pak Bupati, yaitu khusus untuk RT LH Kelurahan. Jadi nanti untuk bantuan sarana prasarana di keuangan provinsi nanti akan ditambah satu menu, yaitu khusus untuk RTLH Kelurahan, bukan RTLH Desa, namun khusus untuk Kelurahan. Kemarin pada saat kita sudah Musrenbang tatap muka di 4 kecamatan sebagai sampel, sudah kita minta nanti para lurah sudah bisa menginventarisasi kaitannya dengan data di RTLH-nya Kelurahan. Nanti akan kita input, karena nanti yang bantuan keuangan provinsi itu nanti yang diberi akun untuk input adalah di Bapeda. Jadi mulai saat ini tolong nanti dari 11 kecamatan yang hari ini Musrenbang, nanti para lurah masing-masing sudah bisa menginventarisasi usulan by name by address-nya di RTLH Kelurahan. Tentunya nanti bisa bersinergi dengan data yang ada di Dinas Perumahan. Juga nanti di forum, ini yang sangat krusial kami sampaikan, selain nanti kita ada di bantuan keuangan provinsi, nanti akan kita seleksi mana-mana nanti usulan kegiatan yang akan kita usulkan melalui sektoralnya provinsi untuk dinas-dinas di Provinsi Jawa Tengah. Dan yang ketiga, hari ini sudah dibuka rembukan Jawa Tengah. Kemarin masih banyak para camat yang menyampaikan bagaimana nasibnya nanti dari usulan-usulan yang tidak bisa diterima di sistem informasi pemerintah daerah. Nasibnya tentunya nanti akan kita tentukan, kita hitung ulang nanti di forum perangkat daerah untuk kita usulkan di rembukan Jawa Tengah. Namun Bapak Ibu semua, tolong nanti para camat maupun para kepala desa dan lurah untuk yang rembukan Jawa Tengah nanti untuk inputting itu bisa dilakukan sendiri oleh masing-masing desa kelurahan. Nah, setiap tahun sudah dibagi akun passwordnya, jika nanti setelah hari ini nanti sudah bisa input, nanti tolong kemarin yang sudah kita sampaikan sebelum Musrenbang di pra Musrenbang pengarahan di para camat, itu nanti sudah dibuat daftar usulan masing-masing desa kelurahan yang akan kita input di rembukan Jawa Tengah. Juga nanti karena keterbatasan di APBD, nanti akan kita seleksi Pak Bupati kaitannya dengan semua usulan di masing-masing desa kelurahan maupun dari nanti dari perangkat daerah, mana nanti akan kita seleksi juga
masuk untuk di aplikasi Krishna untuk DAK maupun non DAK fisik maupun DAK non fisik. Sehingga kami berharap karena saat ini juga masalah dokumen perencanaan itu sudah dilakukan penilaian, sehingga nanti antara RKPD kami berharap ini nanti sudah tidak jauh berbeda dengan kebijakan umum anggaran PPAS maupun nanti di rancangan APBD, sehingga kualitas perencanaan nanti bisa terjaga mulai pada saat RPJMD, Renstra, RKPD sampai nanti di KUA PPS maupun di APBD. Karena kesesuaian antara dokumen di perencanaan penganggaran ini nanti juga sebagai indikator bagaimana indeks pengelolaan keuangan daerah itu bernilai baik atau sedang, termasuk juga sebagai salah satu aspek penyusunan dokumen dan kualitas dokumen perencanaan dalam rangka kita mengikuti anugerah penghargaan pembangunan daerah. Dan kami laporkan Pak Bupati dan Bapak Ibu semua mohon dukungannya untuk tahun 2022 saat ini untuk penghargaan program pembangunan daerah Kabupaten Wonogiri saat ini sebagai wakil Jawa Tengah sebagai peringkat 1 untuk mengikuti penghargaan di tingkat nasional. Prosesnya baru kita susun bersama karena antara video maupun dokumen perencanaan yang kita paparkan di provinsi ini ada perbedaan untuk yang di nasional karena semuanya diarahkan. Paparan maupun video Kabupaten Wonogiri akan kita arahkan dengan kegiatan prioritas strategis nasional sehingga nanti bisa mendukung PSN-nya nasional. Selanjutnya Ibu semua, setelah proses nanti di forum perangkat daerah, baru nanti akan ada verifikasi satu lagi oleh TAPD pada saat Musrenbang Kabupaten. Sehingga nanti kita targetkan nanti di akhir bulan Juni, itu nanti RKPD Kabupaten Wonogiri tahun 2023, itu nanti sudah ditetapkan dengan peraturan Bupati. Inilah proses pada saat kita menyusun sebuah dokumen perencanaan, karena di tingkat kecamatan tentunya ini sudah berbeda sekali dibandingkan dengan proses sebelum keluar Permendagri 86 2017 maupun di Permendagri kaitannya dengan nomenklatur kegiatan di SIPD, sehingga proses di kecamatan itu sekarang sudah tinggal verifikasi, bukan lagi muncul usulan baru. Karena usulan baru itu sudah pada tahapan di Musrenbang Desa Kelurahan maupun pada saat Pokir DPRD. Saya kira itu Pak Bupati dan Ibu semua, para anggota DPRD dan para camat, inilah proses Musrenbang Kecamatan yang kita lakukan pada saat hari ini sampai besok, sehingga dokumen ini betul-betul nanti kita siapkan, sehingga pada saat forum perangkat daerah itu nanti semua bisa terlibat dalam pengambilan keputusan sebelum nanti penetapan pagu anggarannya di Musrenbang Kabupaten. Dari semua usulan tentunya ini tidak bisa semuanya dicukupi dari APBD, namun akan kita usahakan bahwa masih ada sumber-sumber pendapatan lainnya di luar APBD. Sekarang itu sebagai gambaran Pak Bupati, nanti mohon izin untuk berkenan memberikan pengarahan sekaligus tentunya karena hari ini adalah 11 kecamatan, tentunya nanti ada beberapa dari anggota DPRD yang sudah berkenan hadir, nanti bisa menyampaikan ke beliau Pak Bupati sekaligus nanti para camat dalam forum diskusi pada hari ini. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan sebagai pengantar Musrenbang Kecamatan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kami aturkan kepada Kepala Bapeda dan Litbang Kabupaten Wonogiri yang telah memaparkan bagaimana prosesi pelaksanaan musrenbang baik tingkat desa kelurahan dan saat ini dilaksanakan musrenbang tingkat kecamatan tahun 2022, di mana tadi telah tersampaikan bahwa dari 11 kecamatan terdapat 754 usulan dan yang dapat diteruskan sejumlah 424 yang selanjutnya akan diverifikasi ulang. Dan tentunya sistem informasi pembangunan daerah ini sangat membawa manfaat yang luar biasa, akan tetapi dari masing-masing usulan tentunya harus disertakan dokumen yang lengkap agar proses dari sistem informasi pembangunan daerah ini dapat dilakukan validasi tentunya dengan baik. Baik, pada kesempatan kali ini tentunya dari 11 kecamatan juga turut hadir baik Wakil Ketua DPRD maupun anggota DPRD Kabupaten Wonogiri. Dan sebelum kita nanti mengikuti bersama arahan dari Bapak Bupati Wonogiri, kita akan mencoba untuk sesi menyampaikan usulan maupun turut rembuk bersama dalam forum musrenbang kecamatan tahun 2022. Untuk ini kembali kami haturkan kepada Kepala Bapeda dan Litbang, mungkin dari 11 kecamatan ini. Untuk para wakil ketua DPRD maupun anggota DPRD yang akan menyampaikan, kami persilahkan. Baik, dari 11 kecamatan, mungkin dari baik wakil ketua DPRD maupun anggota DPRD yang saat ini hadir, mohon yang ingin menyampaikan dalam forum musrenbang kecamatan secara daring ini untuk bisa raise hand, menunjukkan. Dan selanjutnya kami urutkan untuk Jatisrono. Baik, untuk Jatisrono pada kesempatan pagi hari ini hadir Ibu Titik Sugiyarti dan juga Bapak Dr. Andes Tarmanto. Monggo kami persilahkan Bapak Tarmanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Wonogiri, Bapak dan semua unsur eksekutif, Bapak Ketua Bapeda, Bapak Camat Jatisrono beserta Forkompimda, saudara-saudara kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh agama. Alhamdulillah, atas ridha Allah SWT, pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama menyelenggarakan musyawarah untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kita. Bapak Bupati dan Bapak-Bapak yang hadir pada musyawarah kali ini, saya bersama rekan saya Bu Titik Sugiyarti hadir dalam musrenbang kali ini, dan atas seizin dan kesepakatan kami dengan Ibu Titik Sugiyarti, saya ingin menyampaikan amanat dari warga masyarakat rakyat Jatisrono dalam kesempatan musyawarah perencanaan pembangunan kali ini. Ibu-ibu dan bapak yang saya hormati, musrenbang kali ini sudah kita awali aspirasi-aspirasi, keinginan-keinginan, harapan dari warga, mulai dari RT, mulai dari dusun, kemudian musrenbang tingkat desa dan kelurahan, yang alhamdulillah bisa kami ikuti. Telah menyimpulkan, menyepakati ada 65 usulan dari Kecamatan Jatisrono yang setelah terverifikasi, diverifikasi oleh Bapeda, bisa disetujui 29 usulan. 29 usulan ini insya Allah sudah berdasarkan kriteria dan prioritas yang harus segera ditangani demi kesejahteraan warga Jatisrono. Harapan kami
29 ini nanti yang terverifikasi bisa lolos dalam APBD tahun 2023 nanti. Kemudian sebagaimana disampaikan tadi oleh Bapak Ketua Bapeda bahwa yang 29 ini sudah tidak bisa ada usulan baru. Kalau toh nanti ada hal-hal yang baru, nanti bisa disampaikan pada musyawarah-musyawarah berikutnya, pada program-program berikutnya. Nah, dari 29 usulan ini, seperti juga tadi disampaikan oleh Pak Kepala Bapeda, mayoritas terkait dengan pembangunan masalah pertanian. Kemudian ada 7 RTLH di Desa Watangsono. Selanjutnya terima kasih tadi disampaikan oleh Pak Ketua Bapeda bahwa untuk ke depan nanti untuk RTLH akan diprioritaskan untuk kelurahan. Karena selama ini karena tidak menerima dana desa untuk kelurahan-kelurahan ini agak tertinggal. Terima kasih pada Pak Ketua Bapeda yang telah berwawasan jauh sampai sedemikian. Nah, selanjutnya dari usulan-usulan ini tidak akan saya bacakan satu persatu karena usulan yang terverifikasi juga sudah kami kirimkan datanya secara valid, sudah masuk dalam SIPD, sehingga tidak perlu kita satu persatu kita bacakan. Selanjutnya akan kami sampaikan capaian program dan kegiatan Kecamatan Jatisrono tahun 2021. Tahun 2021, Kecamatan Jatisrono telah menyelesaikan vaksin untuk COVID-19 150.336 jiwa, 91,69%. Dan vaksin 2 44.153 jiwa sebesar 81,43%. Kemudian program-program yang juga sudah dilaksanakan, sosialisasi, edukasi, dan penertiban protokol kesehatan di 17 desa dan kelurahan. Dana desa yang tersalurkan kepada 15 desa sejumlah 12.817.098 rupiah. Alokasi dana desa yang tersalurkan kepada 15 desa sejumlah 7.081.246.000 rupiah. Nah, itu capaian-capaian kinerja yang sudah dilaksanakan di Kecamatan Jatisrono. Untuk itu saya sampaikan bahwa Musrenbang ini tetap melaksanakan dengan protokol kesehatan. Terakhir kita berharap mudah-mudahan COVID-19 segera berakhir dan kita bisa segera beraktivitas secara normal sehingga semakin meningkatkan kinerja dan prestasi kita. Demikian, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk perwakilan dari anggota DPRD Kecamatan Jatisrono Bapak Tarmanto. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, dari 11 kecamatan perwakilan para anggota DPRD Kabupaten Wonogiri masing-masing telah menyampaikan tampungan aspirasi dari masyarakat. Meskipun sebelumnya dalam pelaksanaan proses tahapan Musrenbang ini adalah diawali dari Musrenbang tingkat desa kelurahan, di mana dalam sistem informasi pembangunan daerah terserap sebanyak 1.531 usulan yang akhirnya dari kecamatan akan melakukan verifikasi dan hari ini dilanjutkan dengan Musrenbang kecamatan dan nanti akan dilanjutkan dengan Musrenbang kabupaten tentunya. Baik, setelah kita mendengarkan semuanya, baik usulan maupun dari
para anggota DPR yang sudah mewakili dalam forum ini. Berikut kita akan mendengar dan mengikuti bersama pengarahan dari Bapak Bupati Wonogiri. Untuk ini kami persilahkan yang terhormat Bapak Joko Sutopo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kepada yang terhormat, para pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Wonogiri, kepada yang kami hormati, para pimpinan OPD beserta segenap jajarannya di lingkungan pemerintah Kabupaten Wonogiri, kepada yang saya hormati jajaran Porkom Pincam di 11 kecamatan yang saat sekarang mengikuti Zoom kaitannya dengan agenda musrengbang kecamatan, dan kepada yang saya hormati para kepala desa dan para kepala kelurahan di 11 kecamatan, tentu beserta segenap jajarannya, kami menyampaikan salam hormat, salam sehat, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin peserta Zoom yang kami hormati, pertama tentu apresiasi kepada semua pihak yang saat ini telah menunjukkan sebuah dedikasi profesionalitas yang cukup luar biasa. Hadirnya Bapak Ibu semuanya di forum musrengbang ini menandakan sebuah komitmen bahwa ada tanggung jawab yang harus diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Saya ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan substansi dari tanggung jawab pemerintahan. Kita semua memahami bahwa kewenangan yang diberikan oleh konstitusi kepada kita ini adalah kewenangan yang harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawabannya tentu harus ada ketaatan-ketaatan terhadap asas dan ketentuan yang ada. Maka pada forum yang terhormat ini, izin menyampaikan agar kita berangkat pada satu pemahaman yang sama terkaitan dengan substansi dari forum musrengbang kecamatan. Kami akan menyampaikan bahwa manajerial pemerintahan tentu diawali dari sebuah perencanaan besar, dari sebuah konsep besar, dari sebuah visi yang dituangkan pada rencana pembangunan jangka panjang daerah, yang periodisasinya mempunyai masa 20 tahun. Maka RPJMP daerah Kabupaten Wonogiri diawali pada 2005 dan akan berakhir di 2025. Itu visi besar, itu arah kebijakan pembangunan yang tentu harus diwujudkan dengan periodisasi yang berjalan. Visinya adalah sejahtera, demokratis, dan berdaya saing. Karena nanti akan berakhir pada periodisasi 2025, artinya saat sekarang kita menyelenggarakan visi pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Wonogiri, periodisasi terakhir. Maka kami sebagai pihak yang diberi kepercayaan pada masyarakat Wonogiri mempunyai satu visi, Wonogiri harus maju, Wonogiri harus mandiri, dan Wonogiri harus sejahtera. Itulah visi 5 tahun ke depan untuk mewujudkan Wonogiri maju, mandiri, dan sejahtera. Pada realitasnya tentu dibutuhkan sebuah konsep, dibutuhkan sebuah perencanaan, dibutuhkan sebuah konsensus dari seluruh pihak yang terlibat. Maka digelarlah sebuah metodologi. Sebuah perencanaan pembangunan di dalamnya ada aspek teknokratik, ada aspek politik, ada aspek partisipatif. Lah, saat sekarang kita menggelar musrengbang kecamatan, yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala Bapeda, ada 754 usulan yang disampaikan di forum musrengbang Des yang digelar di Kabupaten Wonogiri. Bagaimana kita melihat dokumen ini?
Saat kita mempunyai sebuah cita-cita untuk mewujudkan Wonogiri yang maju, mandiri, dan sejahtera, maka yang harus kita pahamkan adalah bagaimana forum ini bisa menjaga kualitas terhadap esensi musrengbang baik di tingkat desa dan kelurahan, kecamatan, kabupaten, forum OBD dulu, kabupaten, baru nanti ke provinsi. Tentu kita semua berharap jangan sampai forum musrengbang ini menjadi forum seremonial. Kalau hanya menjadi forum seremonial, maka akan berdampak kepada siapa? Atau berdampak pada siapa? Delegitimasi terhadap tata kelola pemerintahan. Siapa pemerintahan itu? Ada kepala desa, ada kepala kelurahan, semisal saya berhenti di tingkat kabupaten. Maka Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pada forum ini tentu kalau saya boleh berpendapat, ini menjadi sebuah refleksi, menjadi sebuah perenungan, menjadi sebuah kritik otokritik, aksi dan reaksi terhadap apa? Mekanisme penahapan yang sudah diselenggarakan oleh pemerintah dalam rangka memenuhi ketaatan asas menuju RKPD 2023. Kalau kita bicara rencana kerja, maka di dalam kerja, di dalamnya ada beberapa substansi. Ada bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, seluruh kegiatan, maka wadahnya satu menuju kepada rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, apa esensial yang harus kita pertahankan pada forum ini? Tentu jangan sampai forum ini menimbulkan rasa pesimistis. Karena forum ini adalah forum partisipasi. 754 usulan yang disampaikan di forum Musrengbang Des dan Musrengbang Kelurahan, saya meyakini itu usulan dari tokoh-tokoh masyarakat. Tokoh-tokoh yang mempunyai satu legitimasi, mempunyai satu concern dan komitmen untuk berkontribusi atas pemikirannya, memberikan satu pemikiran terbaik agar nanti wilayah domisilinya mengalami perubahan tentunya. Tetapi realitasnya dari 754 ini hanya 424 usulan yang dinyatakan lolos. Lolos loh. Ingat, ini baru lolos, belum terrealisasi. Ini baru lolos oleh verifikasi sistem. Maka langkah apa yang harus kita lakukan? 754 yang lolos baru 424, maka menurut saya adalah bagaimana kita memberikan pemahaman kepada para tokoh masyarakat yang sudah menyampaikan usulan-usulan ini di forum-forum Musrengbang Des dan Musrengbang Kelurahan. Karena kalau ini nanti tidak terkomunikasi dengan baik, Pak Polo akan riskan, Pak Kepala Kelurahan akan riskan, Pak Bupati akan riskan. Apalah artinya mengusulkan usulan-usulan yang menurut beliau-beliau dianggap strategis, tetapi mohon maaf, karena ada keterbatasan pemahaman terhadap perubahan regulasi. Kalau ini nanti tidak dijelaskan dengan baik, saya khawatir akan menjadi presiden negatif terhadap forum-forum yang diselenggarakan dalam kerangka menghimpun aspirasi dalam konteks partisipatif. Maka kalau Bapak Ibu semuanya sepakat, sebelum kita nanti melakukan verifikasi lebih lanjut, yang harus dipahamkan bukan pada persoalan bagaimana yang tidak lolos oleh sistem. Bukan masalah ini ditolak Bapak Ibu semuanya, berarti usulannya tidak sesuai dengan kerangka besar perencanaan yang sudah disiapkan. Baik itu pada perencanaan di rencana jangka panjang pembangunan daerah, rencana menengah, maupun di RKPD yang tentu ini menjadi satu dokumen konstitusi yang tidak bisa dipisahkan. Maka yang paling penting adalah semestinya kita melakukan evaluasi terhadap RKPD kita di tahun 2022 kemarin. Berapa persen dari usulan yang bisa terrealisasi, maka dilakukan investigasi, dilakukan pendalaman, dilakukan pencermatan, agar supaya tokoh-tokoh masyarakat mempunyai satu optimisme bahwa forum-forum ini tidak hanya menjadi forum-forum yang bersifat seremonial. Itu yang pertama.
Yang kedua, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Forum Musrengbang Kecamatan ini tentu juga harus membangun sebuah kesadaran baru terhadap sebuah kebijakan pemerintah pusat. Dengan terbitnya regulasi-regulasi yang ini tentu menjadi sebuah konsensus baru. Desa harus beradaptasi, kabupaten harus beradaptasi. Tadi beliau-beliau yang terhormat menyampaikan bahwa adanya kontraksi kebijakan yang pada akhirnya, semisal kami bicara dana desa, 40% untuk BLT dana desa. Dalam memahami kemanfaatan BLT dana desa pun, kita belum berada pada frame yang sama. Apakah ini harus dihabiskan 40%, apakah ini sesuai dengan PMK 190, atau bagaimana? Nah, hal-hal seperti ini yang semestinya menjadi kondisi cukup strategis, yang kalau ini bisa terkomunikasi lebih awal, tentu akan menghasilkan sebuah kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran. Semisal ada kebijakan melalui PMK 190, 20%. Dana desa harus teralokasi untuk ketahanan pangan. 20% kali 213 miliar, ya sekitar 40-an miliar. 40-an miliar yang itu tetap bisa dialokasikan untuk infrastruktur. Cuman memang spesifikasinya diarahkan untuk yang menuju dengan ketahanan pangan. Nah, hal-hal seperti ini yang juga harus kita pahamkan bersama. Jangan sampai ada, mohon maaf, satu pemahaman duit desa entek karena sing 20% untuk ketahanan pangan. Ini bukan untuk beli beras, ini bukan untuk beli sayur atau beli kambing, tetapi ini untuk pembangunan infrastruktur yang terkoneksi dengan fungsi-fungsi ketahanan pangan. Ini juga harus menjadi satu pemahaman secara terbuka agar kualitas perencanaan kita nanti menuju pada kualifikasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Termasuk di 8% dana yang harus teralokasi untuk PPKM Mikro. 17 miliar kalau kita hitung dari 213 miliar. Dana desa yang diluncurkan di tahun 2022. Artinya apa? Dalam korelasi kebijakan, entitas pemerintahan desa dan entitas pemerintah kabupaten tentu menjadi satu kesatuan. Maka menuju kepada RKPD 2023, kami berharap tentu semua pihak menyelesaikan dulu nih, berada pada satu pemahaman yang sama dulu ini. Maksudnya ditolak itu apa? Apa karena usulannya tidak masuk skala prioritas, atau karena data dukung dokumennya tidak bisa dilengkapi, atau faktor apa? Kalau nanti sudah terinventarisir dari masing-masing kecamatan, mohon segera mengundang para kepala desa agar ini tersampaikan pada kepala desa. Kepala desa punya satu tugas, menjaga marwah kita, menjaga kepercayaan publik terhadap kerja dan kinerja kita. Tentu usulan-usulan yang oleh sistem tidak bisa terakomodir karena ada beberapa poin yang tidak bisa terpenuhi, ini harus terkomunikasi dengan sebaik-baiknya. Sehingga beliau-beliau dalam kapasitas tokoh masyarakat nanti mempunyai satu respon, mempunyai satu pemahaman, dan mempunyai satu penahapan dan kebijakan-kebijakan yang mohon maaf tidak hanya nyalahke pemerintah. Tetapi kalau ini nanti tidak terkomunikasi, tokoh-tokoh sudah merasa menyampaikan usulan-usulan yang berbasis strategis menurut beliau-beliau, tetapi tidak strategis menurut skala prioritas, ini juga akan menimbulkan resisten sosial, bahasa saya, menimbulkan cara pandang yang kurang tepat, dan kalau ini terakumulasi menjadi sebuah pemahaman publik, kok menurut saya menjadi sangat riskan, karena kita nanti akan dipertaruhkan dan akan dipertanyakan akan aspek kerja dan kinerja pemerintah, baik itu di aparatur pemerintah desa maupun di aparatur pemerintah kabupaten. Maka sekali lagi mohon dicari sebuah formulasi yang tepat, berbasis kultur tentunya, mengedepankan budaya-budaya kita, agar persoalan-persoalan yang tadi kami sampaikan di depan bisa terkomunikasikan dengan baik. Para tokoh masyarakat nanti bisa menerima berkaitan dengan kebijakan-kebijakan dari 754 ini yang tidak semua diterima oleh sistem.
Ini yang terpenting dulu. Klarifikasi, komunikasikan, koordinasikan agar usulan-usulan yang tertolak oleh sistem bisa diterima oleh para tokoh dan pada akhirnya ada satu pemahaman. Kenapa ini ditolak? Nanti tentu ada aspek-aspek yang tidak terpenuhi. Yang ketiga, bagaimana dengan usulan yang dianggap lolos oleh sistem? Apakah ini secara otomatis bisa terrealisasi di tahun 2023? Sudah pasti tidak. 100% usulan yang lolos oleh sistem, mohon maaf pemahaman kita adalah lolos oleh sistem. Artinya memenuhi kualifikasi, memenuhi syarat, memenuhi definisi, memenuhi ketentuan-ketentuan yang itu sudah disiapkan oleh sebuah sistem yang namanya SIPD. Maka penolakan atau yang sudah lolos oleh sistem ini tentu akan kita verifikasi ulang di forum forum OPD. Nah, di forum OPD nanti dari 100% usulan yang sudah lolos oleh sistem, disitulah ruang yang paling menentukan untuk kita nanti menentukan skala prioritas untuk menuju Wonogiri yang maju, mandiri, dan sejahtera. Ruang yang paling menentukan, saya dalam kapasitas kepala daerah tentu mempunyai satu konsep besar. Pembangunan yang berkelanjutan, sustainable. Pembangunan yang konstan berkelanjutan berbasis pada perencanaan yang sudah kami siapkan. Pada dokumen konstitusi yang sudah kami siapkan dan ini menjadi sebuah dokumen yang bisa diakses oleh siapapun, akuntabilitas. Maka nanti mohon izin usulan dari beliau-beliau yang terhormat, para anggota dewan melalui pokir-pokirnya, usulan para tokoh yang dinyatakan sudah memenuhi kualifikasi dan verifikasi oleh sistem yang lolos, mohon maaf, semuanya juga tidak akan mungkin kita bisa merealisasikan, tetapi akan kami klaster menurut skala prioritas sehingga pembangunan di Kabupaten Wonogiri memenuhi aspek pembangunan yang berkesinambungan, berkelanjutan, untuk menuju kepada visi kita, maju, mandiri, dan sejahtera. Ini poin 3, poin krusialnya. Poin yang keempat, berkaitan dengan kenapa harus ada aspek kehati-hatian, kenapa harus ada aspek pendisiplinan, dan kenapa harus ada perubahan manajerial anggaran. Kita semua paham bahwa adanya pandemi COVID ini, mohon maaf, kepala desa ora gagah, Pak Bupati menjadi orang gagah. Kenapa? Karena anggaran yang ditransfer baik itu ke RKUDes maupun ke RKUD, sekarang sudah ada sebuah kebijakan dana-dana ini sudah masuk pada mandatory spending. Apa itu mandatory spending? Sesuatu yang harus dikerjakan oleh desa maupun oleh kabupaten. Desa diklaster dengan 40% untuk BLT dana desa, 20% untuk ketahanan pangan, 8% untuk PPKM mikro, praktis tinggal mengelola 32%. Maka kepala desa hari ini wis ra patek setil dandane, rada guru-guru. Jadi kepala desa agak guru-guru karena rencana pembangunannya banyak berkurang karena adanya mandatory spending yang diatur melalui PMK 190. Bagaimana kondisi di kabupaten? Kurang lebihnya sama lah, nasib kita sama. Kami sebagai pemerintah kabupaten tentu mempunyai kewajiban sebagai entitas tugas perbantuan. Artinya kami harus menyelenggarakan kebijakan-kebijakan pusat dengan sebaik-baiknya, dengan sesukses-suksesnya. Kami harus menyampaikan ini, harus matur ini agar terjadi satu pemahaman yang sama. Menjawab kenapa usulan yang sudah lolos tidak bisa terrealisasi di 2023, keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh daerah karena ada kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang mengatasnamakan wajib di era pandemi COVID, bencana nasional non-alam. Maka mohon dengan sangat, di forum-forum OPD nanti, verifikasi akhir, hasilnya apa akan kami sampaikan, agar terjadi sebuah koneksitas. Terjadi koneksitas antara Musreng Bangdes, Musreng Bangcam, Forum OPD, Musreng Bangkap,
yang pada akhirnya ini nanti menjadi realisasi kegiatan di tahun 2023. Diinisiasi atas partisipasi semua pihak, meminimalisir, jangan sampai ada subjektivitas, terbangun sebuah pemahaman bahwa kebijakan-kebijakan ini harus menuju kepada skala prioritas agar tantangan kita, visi dan misi kita bisa kita wujudkan dengan sebaik-baiknya. Itu pada aspek teknisnya. Yang kelima, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, bagaimana strategi kita untuk menangani strategi atau implementasi kita dalam konteks pensiasatan terhadap keterbatasan anggaran ini. Maka forum ini juga sangat menentukan untuk kita membangun sebuah komitmen kemana arah kebijakan penganggaran pemerintah kabupaten. Maka kami bermohon secara pribadi dengan sangat tentu kolaborasi dengan potensi kemampuan desa. Polanya tetap sama, pembangunan kami tentu menuju kepada skala prioritas. Dan kalau kita lihat dari usulan yang diusulkan di forum Musrengbang Des dan Musrengbang Kelurahan tadi, mayoritas masih di DPU, maka di DPU kami juga akan melanjutkan strategi pembangunan jalan kami. Perubahan jalan, status jalan, dan aspek-aspek lain menjadi satu dokumen wajib yang harus diselenggarakan oleh entitas desa dan kelurahan. Terkhusus kelurahan memang sangat krusial, tadi beberapa kali disampaikan, tetapi beban jalan kelurahan bisa terkoneksi dengan jalan desa. Sudah kami lakukan dari awal bahwa integrasi koneksitas aksesibilitas jalan desa dan kelurahan menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten, tentu dengan syarat sudah terpenuhinya dokumen-dokumen administrasi, syarat-syarat administrasi, termasuk pengalian status jalan. Ini yang di DPU. Yang di RTLH dan yang lain, tadi dari Kepala Bapeda menyampaikan ada kebijakan khusus dari pemerintah provinsi bahwa mulai 2023 nanti ada nomenklatur khusus mengarah kepada kelurahan. Usulan di Kabupaten Wonogiri, desa kemarin harus difokuskan karena agregat kemiskinan ya berada di 294 desa dan kelurahan. Maka saat desanya masih masuk zona merah, ya mohon ini diprioritaskan. Agar kita nanti bisa koneksi, APBD kami juga kita naikkan, dan dari sebagai gambaran akses politik kami, di 2022 nanti kita dari BSPS mendapatkan 1.000 rumah dari pemerintah pusat melalui akses Pak Bambang Pacul. Nah, hal-hal seperti ini yang nanti harus kita kolaborasi, kita manfaatkan bersama. Prinsip dasarnya, keterbatasan anggaran atas kebijakan-kebijakan pemerintah pusat menggeser pada skala prioritas penanganan COVID dan dampak-dampak yang dimunculkan, tentu harus diinisiasi dengan cara pandang yang sama. Nah, kita melakukan dewe-dewe saya ringkeh. Nggak akan mungkin kita bisa mengaktualisasi visi kita dengan keterbatasan anggaran yang ada. Maka monggo Gonyawiji tentu sebuah giroh, sebuah semangat, juga di dalamnya sebuah komitmen. Untuk kita nanti bisa memanfaatkan, melakukan optimalisasi terhadap potensi-potensi anggaran yang kita miliki. Saat ini tetap berjalan, maka kendala-kendala, tantangan-tantangan kita juga termasuk capaian-capaian kita akan lebih baik dibandingkan daerah lain. Lalu kami sampaikan, tadi Pak Heru menyampaikan di forum PPD, di dalamnya adalah potret detail, potret real, perencanaan arah pembangunan pemerintah kabupaten. Dari 35 kabupaten kota, Wonogiri alhamdulillah atas dukungan semua pihak, kita juara 1 di Jawa Tengah. Maka nanti akan didorong di tingkat nasional, kalau nanti tingkat nasional kita juga lolos, maka punya harapan. Tetapi menurut saya, dengan kita dianggap mempunyai sebuah perencanaan dengan spesifikasi yang cukup punya ketaatan asas terhadap regulasi yang ada, ini bicara kualitas perencanaan. Perubahan diawali dari kualitas perencanaan yang secara substansi dan esensi mempunyai akuntabilitas publik menuju kepada skala prioritas yang tepat, maka perubahan itu menjadi sebuah harapan yang real. Tetapi kalau perencanaannya tidak bisa dipertanggungjawabkan, bangunnya sesuai dengan keinginan, apalagi masih mohon maaf ada disparitas politik dan yang lain, ya mohon maaf, tidak akan ada perubahan yang signifikan. Maka mari
responsibility public tentu menjadi ruang pembelajaran bagi kita semua, sekaligus menjadi ruang untuk kita melakukan kritik otokritik. Tahun ini kita melakukan apa, tahun kemarin apa yang kita capaikan, dan tahun 2023 apa yang kita rencanakan. Kalau ini sudah menjadi satu kesatuan, maka basically kita bicara arah pembangunan yang terkoordinir, terorganisir, terukur, terencana, maka itulah syarat untuk kita bisa menuju Wonogiri yang maju, mandiri, dan sejahtera. Yang paling akhir, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tindak lanjut dari Forum Musrengbang Kecamatan ini tentu dibutuhkan ruang-ruang koordinasi informal. Gak akan rampung kalau ini koordinasi hanya bersifat formal, maka nanti biar tidak ada miskomunikasi, saya membuka diri seluas-luasnya. Semisal pada kecamatan A, kecamatan B, kecamatan C, menggelar pertemuan tokoh untuk melakukan klarifikasi terhadap usulan-usulan yang tertolak oleh sistem. Masalahnya apa? Penyebabnya apa? Ini penting. Agar di forum musrengbang selanjutnya, para tokoh berangkat ke forum itu ada pemahaman yang sama. Ada ruang edukasi, ada ruang asesmen pendampingan kepada tokoh-tokoh sehingga tokoh-tokoh dalam menginventarisir persoalan-persoalan sosial masyarakat di wilayahnya sudah ada guidance yang jelas, sudah ada panduan yang jelas, sudah ada parameter yang terukur sehingga berangkat itu nggak kepean. Tidak berdasarkan keinginan, tetapi berdasarkan pada skala prioritas, yang mana skala prioritas itu atas ruang-ruang komunikasi, evaluasi, edukasi yang diselenggarakan oleh kita sebagai pihak yang punya tanggung jawab melakukan pendampingan kepada masyarakat, akan memberikan kontribusi terhadap visi perubahan, diawali dari usulan-usulan yang akan disampaikan oleh para tokoh masyarakat di forum partisipatif. Forum partisipatif tentu substansinya adalah ruang yang diberikan seluas-luasnya kepada seluruh elemen, kepada seluruh tokoh untuk menyampaikan apa yang menjadi aspirasi warga masyarakatnya. Bukan bebas sebebas-bebasnya, tetapi bebas atas sebuah pemahaman menuju perubahan. Ini beberapa hal yang bisa kami haturkan pada forum yang terhormat, Forum Musrengbang Kecamatan pada kesempatan hari ini. Yang paling akhir tentu kami menyampaikan salam hormat dan apresiasi kepada Pak Camat, jajaran Porkompinjam, para kepala desa, para kepala kelurahan, beserta segenap jajarannya yang telah memberikan sebuah integritas yang cukup luar biasa. Cukup luar biasa, sehingga tata pemerintahan bisa berjalan dengan baik. Kalau kami menuju desa, semoga ke depan desa-desa mandiri di Kabupaten Wonogiri akan semakin baik. Yang kedua, kami juga menyampaikan ucapan matur nuwun kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda yang telah menjadi tokoh perekat, pemersatu, sehingga kondusivitas di Kabupaten Wonogiri sangat luar biasa, terjaga dengan baik dan karena wilayahnya kondusif, maka tata pemerintahan berjalan dengan lancar, dengan baik, dengan aman. Yang ketiga, kami berpesan bahwa Omikron hari ini merajalela, luar biasa. Trennya cukup luar biasa. Wonogiri ada 114 kasus. 36 dirawat di rumah sakit, sisanya dilakukan isolasi mandiri. Maka kepada desa dan kelurahan yang warga masyarakatnya terpapar Mikron ini, mohon dilakukan satu langkah-langkah yang sesuai dengan SOP yang sudah ada. Kemanfaatan anggaran yang ada, mohon se-efektif dan se-efisien mungkin, pemberian vitamin dan yang lain mohon dikoordinasikan oleh Puskesmas karena dari DKK sudah mendefinisikan apa-apa yang dibutuhkan dan sudah disiapkan oleh Puskesmas. Mohon dijalin komunikasi yang baik. Oh ya, mohon maaf saya lupa menyapa tadi para kepala UPD Puskesmas yang hadir. Totalitas beliau beserta para nakesnya ini cukup luar biasa. Maka mohon kita tetap memberikan sebuah pelayanan terbaik sehingga kasus-kasus Omikron nanti bisa dilakukan sebuah penanganan yang cukup luar biasa.
Kata kuncinya adalah perketat protokol kesehatan, berikan pemahaman kepada publik hal-hal yang sekiranya menimbulkan potensi penularan Omikron, ya sesegera mungkin harus dilakukan antisipasi. Anggaran dari PPKM Mikro yang 8% mohon dimanfaatkan se-efektif mungkin, se-efisien mungkin, sehingga totalitas pemerintah dalam memberikan pelayanan dan perlindungan bisa kita wujudkan dengan sebuah sinergisitas yang terjalin. Yang tidak kalah penting tentu program pemerintah, ada vaksinasi primer, ada vaksinasi booster, ada vaksinasi anak. Saat sekarang kita sudah fokus di vaksinasi booster. Tadi disampaikan beberapa kecamatan, Jatisrono, Jatipurno, Slogoimo, menyampaikan capaian-capaian vaksinasi. Perlu kami pertegas bahwa booster menjadi sebuah kewajiban yang juga tidak kalah penting aspek-aspek teknisnya. Siapa yang wajib dilakukan booster? Tentu warga masyarakat kita yang sudah melakukan vaksinasi primer dengan jeda waktu 6 bulan. Tahap pertama ini ada 942.000 target dari warga masyarakat kita yang sudah memenuhi jeda minimal waktu 6 bulan setelah dilakukan vaksinasi primer. Maka mohon pada Pak Camat, Pak Kepala Desa, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Babinsa, Babin Kamtibmas, kami sudah bersepakat, berkoordinasi dengan beliau-beliau yang terhormat, Pak Kapolres, Pak Dan Ramil, untuk kita turun memberikan pemahaman kepada masyarakat, agar masyarakat nanti mempunyai satu pemahaman yang utuh. Jangan sampai iki 6 sasi wingi wis divaksin, iki kon vaksin meneh. Enak apa ini? Ya, hal-hal seperti ini harus kita hindarkan, karena di luaran sana masih banyak-banyak yang mohon maaf, kakean ngomong tetapi tidak ada kontribusi. Ini merusak pemahaman publik yang sangat terbatas. Maka tugas kita adalah memberikan informasi yang utuh, maksud dan tujuannya apa, agar masyarakat yang masuk pada syarat-syarat dan ketentuan yang sudah terpenuhi mempunyai respon dan sehingga berkenan hadir di kecamatan atau hadir di Puskesmas. Kemarin sudah kita sepakati dengan Ibu Kepala Dinas Kesehatan bahwa nanti kita mulai Senin kemarin serentak. Masalah kuota tadi disampaikan di Slogoimo, nggak perlu khawatir. Kuota kita melimpah. Yang paling penting hari ini, yuk kita berkolaborasi dari para anggota dewan, dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, siapapun itu yang punya tanggung jawab, punya sensitivitas, punya satu niat untuk bagaimana segera kita terhindar dari COVID, tentunya harus menyalurkan komitmen dan energi positif ini untuk hadir, memberikan sosialisasi, memberikan arahan, mengambil peran lebih agar masyarakat kita segera bisa melakukan vaksinasi booster, dan ini menjadi satu syarat untuk masyarakat bisa terhindar dari pandemi COVID-19. Ini beberapa hal yang bisa kami haturkan. Sekali lagi matur nuwun, kami mohon doa restu, kami mohon dukungan, kami mohon panjang kuyungan. Satu kondisi yang harus kita pahamkan bahwa tidak ada diskriminasi dalam pemerintah daerah nanti menentukan pembangunan di Kabupaten Wonogiri. 25 kecamatan, 294 desa dan kelurahan, 7.009 RT, 2.030 RW, kami pastikan mempunyai hak yang sama. Kami sudah menyiapkan sebuah perencanaan yang sudah punya kualifikasi khusus, indikatornya sederhana, kalau nggak khusus nggak akan mungkin juara 1 di Jawa Tengah. Nah, ini menjadi sebuah dokumen, menjadi sebuah instrumen, menjadi sebuah indikator agar masyarakat punya pemahaman yang sama. Tugas kita adalah bagaimana merangkul, memberikan ruang-ruang edukasi, sehingga masyarakat tetap berada pada satu giroh, go, nyawiji, sesarengan, bangun Wonogiri. Demikian yang bisa kami haturkan. Mohon maaf kami tidak akan mungkin bisa merespon usulan satu kecamatan dengan kecamatan lain, karena semuanya sudah berbasis dokumen, karena semuanya sudah terinventarisasi baik oleh Bapeda. Kami juga didampingi Pak Anton dari PMD yang beliau hari ini akhir-akhir ini dapat mendapatkan banyak protes dari pemangku kepentingan di tingkat desa atas kebijakan-kebijakan pemerintah pusat. Kami berpesan saja
Otoritas kita adalah otoritas yang dibatasi oleh aturan dan ketentuan. Kewenangan kita adalah kewenangan yang harus dipertanggungjawabkan, maka di dalamnya harus ada kedisiplinan, di dalamnya harus ada kepatuhan, di dalamnya harus ada sebuah kesadaran. Kita boleh berkeinginan, tetapi kalau keinginan itu sudah keluar dari frame regulasi yang ada, maka keinginan itu tentu tidak bisa terrealisasikan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kekuatan, diberi kesehatan, diberi keselamatan, dan yang paling penting diberi keikhlasan untuk mengabdi, dan mengabdi. Bahwa masyarakat kita masih butuh uluran tangan kita. Melalui kebijakan-kebijakan yang strategis, kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, kebijakan-kebijakan yang dampaknya nanti dirasakan langsung oleh masyarakat. Maka semoga ini bisa menyemangati kita semua. Pak Polisi tidak boleh lelah, Pak TNI tetap harus semangat, Pak Camat ubahnya jangan jadi banyak mikir warganya, Pak Kepala Desa harus optimis, Pak Bupati walaupun sudah 2 periode tetap semangat. Matur nuwun, salam sehat, Gunyawici sesarengan bangun Wonogiri, dan yang paling penting para nakes kita. Kita doakan semoga beliau-beliau selalu sehat, selalu semangat, karena tanggung jawabnya luar biasa nih para nakes kita ini. Tanggung jawab yang tidak bisa didelegasikan ke pihak lain. Kalau Pak Bupati pengen bantu tapi nggak bisa nyuntik, ya nggak iso. Pak Bupati pengen bantu tetapi nggak bisa melakukan tensi, maka tanggung jawab khusus yang hanya bisa dikerjakan oleh nakes karena punya kualifikasi khusus, maka dengan tidak mengenal rasa hormat, kami menyampaikan ucapan terima kasih, salam hormat secara pribadi. Kemarin beberapa kebijakan sudah kami evaluasi, dan semoga ini sebagai satu wujud kebersamaan kita antara pemerintah dengan para pahlawan perjuangan kita, dan pada akhirnya kita hadir untuk bisa memberikan yang terbaik dalam rangka memberikan pelayanan kepada warga masyarakat yang kita cintai dan kita banggakan. Matur nuwun, semoga ikhtiar kita ini selalu mendapatkan berkah dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin semuanya, demikian tadi telah kita ikuti bersama pengarahan sekaligus tracing dari beliau Bapak Bupati Wonogiri yang tentu akan menjadi motivasi dan semangat kita bersama, dan semoga melalui forum Musrembang ini benar-benar akan menjadi forum rembuk bersama, yaitu membuka wawasan kita untuk bisa menjadi ajang evaluasi dan koreksi, menyamakan pemikiran guna mewujudkan proses perencanaan pembangunan daerah di tahun 2022 ini. Terima kasih untuk kebersamaan semuanya, dan semoga Musrembang hari ini menjadikan manfaat bagi kita. Terima kasih, kami akhiri, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.